Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita ada project untuk rem depan atau cakram atau handle-nya. Kalau disentak kagetin, dia kena remnya. Tapi kalau pas pelan-pelan, nah, kalau pas perjalanan gitu kadang-kadang di rem suka kena atau suka loss. Ini kan bahaya banget, teman-teman. Untuk kasus seperti ini bahaya banget. Takutnya apa? Takutnya pas kita RPM tinggi atau kecepatan tinggi, pas di rem atau ditekan handle-nya itu meleset atau lepas, nah bahaya. Kita bisa nabrak, teman-teman. Untuk kasus seperti ini terkadang cuma masternya yang jebol, tapi ada pun kemungkinan lain bisa minyak remnya habis, bisa juga masternya itu loh, rumah masternya itu yang udah aus karena udah pemakaian. Kan lumayan, ini motor tahun 2012. Itu hal yang lumrah sih, teman-teman, kalau untuk masternya jebol atau minyak remnya yang udah harus dilakukan pengurasan, atau rumah masternya itu yang udah aus. Makanya ini saya lakukan pengecekan terlebih dahulu. Saya buka dulu handle-nya supaya tahu apa penyebabnya. Kita lakukan pengecekan dulu, baru lakukan tindakan seperti pergantian parts kalau emang nggak bisa dipakai lagi atau bahaya untuk kedepannya. Setelah handle-nya terbuka, ambil obeng kecil. Kalau ini kan antisipasi takutnya masternya masih bagus, ini kan karet ya, bukanya pelan-pelan, makanya ini pakai obeng kecil, ditusuk pinggirnya baru dicongkel ke tengah. Perhatian ketika pengurasan minyak rem seperti ini, diusahakan dialas pakai kain ya, teman-teman. Takut cairan rem itu kena bodi. Kalaupun sampai terkena bodi motor, lebih baik dilakukan penyiraman pakai air supaya bodinya nggak keriting atau nggak rusak ya, teman-teman. Lakukan pelepasan master rem. Ini kalau pelepasan klipnya ini, kalau lagi enak, kalau lagi susah. Carilah teknik sendiri-sendiri atau masing-masing, atau seaman mungkin ya. Kalau untuk mekanik pro ya nggak usah diajarin lah, udah pada punya ilmu sendiri-sendiri. Nah, ini snap ring yang dinamakan snap ring itu, teman-teman, untuk kuncian master rem. Nah, ini taunya kasusnya cuma seal master remnya aja yang jebol karena udah pemakaian, tuh kelihatan dari bekas-bekasnya udah keluar. Setelah itu bersihkan rumah master remnya. Ingat catatan, jangan sampai melukai atau bikin goresan di rumah master rem. Takutnya setelah dilakukan pergantian seal masih tetap bocor, teman-teman, kalau sampai luka. Untuk pemilihan master rem, pastikan ukurannya sama, tinggi rendahnya sama. Soalnya sekarang banyak kasus itu kalau diganti ada ya spare part master rem yang KW itu lebih panjang sedikit. Efeknya apa? Efeknya setelah pemakaian itu eh, remnya nggak kembali 100%, jadi masih agak seret ketika
jalanan yang berpasir itu kadang-kadang suka bikin jatuh. Perhatian teman-teman, pastikan ketika pergantian itu harus benar-benar sama detail, kalau bisa yang original. Kalau nggak bisa KW, tapi usahakan yang bermerek KW-nya. Itu ada ring, pasang snap ringnya tadi. Kalau cara saya, tekan sedikit, setelah masuk tekan pakai obeng, nah yang kecil. Supaya apa? Supaya benar-benar napak ke dalam. Nah, setelah itu pastikan benar-benar snap ringnya napak di jalurnya. Di dalamnya itu ada jalur khusus buat snap ring ya teman-teman. Oke, sekarang kita buka baut yang dua yang di atas untuk nambahin minyak remnya. Proses pembukaannya usahakan pakai obeng yang bagus, karena kalau sekali udah selek maka jadi masalah teman-teman, karena baut ini susah juga dibukanya kalau udah selek sekali aja. Lanjut lakukan pembukaan nepal bawah supaya angin-angin yang terjebak di dalam keluar. Kalau pengen cepat, siapkan alat penarik minyak biar cepat turun, seperti itu ya, kayak pipet burung yang buat pakan burung itu, sambung selang, ntar tinggal ditarik nyot. Jadi ntar olinya cepat turun, gelembung udaranya pun biasanya suka ikut. Untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan share video ini bagi teman-teman yang suka ya. Terima kasih teman-teman yang selalu mendukung channel saya. Nah, itu kita tunggu sampai cairan yang pengganti kita yang merah di atas sampai turun ke bawah, berarti menandakan sirkulasi di dalam selang rem udah jalan ya. Nah, ini cara yang saya jabarkan tadi teman-teman. Pasang selang, tinggal ditarik. Set. Pastikan posisi penarikan jangan sampai oli penampungan yang di atas atau minyak rem yang penampungan yang di atas jangan sampai kosong ya. Kalau sampai kosong itu sama aja bohong, karena udaranya masuk lagi. Nah, itu kan kotor. Nah, itu udah keluar tuh. Itu cairannya udah kemerah-merahan. Nah, berarti oli atau minyak rem yang baru kita tuang di atas sudah turun ke bawah, menandakan sirkulasi di area selangnya juga udah bersih, udah tergantikan dengan minyak rem yang baru. Alatnya kita tutup nepalnya, lakukan pemompaan di atas. Nah, nepalnya udah kencang, kita pompa di atas.
Nah, ini karet yang di awal kita congkel pakai obeng kecil. Nah, posisinya di situ. Tinggal dimasukin rapi-rapiin, tekan. Tinggal kita pasang bautnya. Nah, kan mau dikagetin atau pijit pelan-pelan kayak yang di awal, ini udah berfungsi dengan baik ya teman-teman. Nggak takut ketika RPM tinggi, kita posisi pas ngerem kita lolos kayak awal di awal. Nah, ini dikocok, direm ditahan di atas, buka nepelnya. Bukan nepelnya, itu kan nembak tuh di spakbor tuh. Nah, kencangin lagi, terus handlenya ditekan-tekan lagi. Ini untuk antisipasi juga takut masih ada angin yang terjebak sedikit-sedikit di kaliper atau di selang remnya. Setelah lakukan pemasangan karet pengaman nepel supaya tidak masukin kotoran. Dan kita rakit sampai selesai penutupan. Seperti itulah tutorialnya teman-teman. Demikian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan untuk menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.